Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama di acara webinar Ambadar and Ambadar dengan judul Strategi Mendaftarkan Merek dan Menyikapi Penolakan dari DJKI. Perkenalkan, nama saya Rehan Faiz selaku moderator. Yang terhormat, Ibu Anissa Ambadar SHLLM selaku Managing Partners Ambadar and Ambadar. Yang terhormat, Bapak Agung Indrianto SHMH LLM. Beliau merupakan Koordinator Pemeriksa Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang juga merupakan narasumber utama kita pada hari ini. Dan yang terakhir, yang terhormat, para peserta webinar Ambadar dan Ambadar. Sebelum kita masuk ke acara utama kita, izinkan saya untuk menyampaikan agenda kita hari ini. Agenda pertama kita adalah sambutan dari keynote, yaitu Ibu Anissa Ambadar SHLLM. Lalu agenda kedua, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Pak Agung Indrianto SHMH LLM. Agenda ketiga, Q&A. Dan agenda yang terakhir adalah penutup. Untuk informasi bahwa acara webinar kali ini adalah acara rangkaian acara untuk menyambut ulang tahun Ambadar and Ambadar yang ke-57 pada tanggal 2 September 2022. Baiklah, tidak berlama-lama lagi. Untuk mengawali acara kita pada hari ini, mari kita sambut Ibu Anissa Ambadar SHLLM untuk menyampaikan sambutannya. Ibu Anissa, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Agung Indrianto SHMH LLM, selaku narasumber, Ibu Rehan Faiz SH, selaku moderator, dan para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam webinar hari ini. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikannya, sehingga kita dapat berkumpul dan menyelenggarakan webinar ini yang insya Allah bermanfaat. Selanjutnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia serta peserta atas antusiasmenya terhadap edukasi masyarakat mengenai kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual, terutama dalam hal ini merek, dapat mendatangkan begitu banyak manfaat bagi pelaku usaha. Dengan dilakukannya pendaftaran merek, seorang pelaku usaha tidak hanya sekedar merancang identitas bagi produknya, namun juga memastikan adanya perlindungan hukum, pembentukan reputasi kepada konsumen, pendukung daya kompetisi di pasar, serta alat untuk memaksimalkan potensi ekonomi atas bisnis. Maka dari itu, mendaftarkan merek penting untuk dilakukan sesegera mungkin. Perbincangan terkait pendaftaran sedang hangat di benak publik, diberitakan upaya pendaftaran untuk Citayam Fashion Week beberapa waktu yang lalu. Diskursus tentang isu ini, baik oleh masyarakat umum maupun teman-teman media, begitu marak sehingga mendorong Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk memberi pencerahan melalui konferensi pers. Poin penting yang kita tarik adalah bahwa publik masih memiliki pengetahuan yang kurang memadai mengenai apa itu merek. Apa bedanya dengan disiplin kekayaan intelektual lain? Serta yang paling penting, bagaimana proses pendaftaran. Kami mendeteksi adanya animo yang tinggi dalam masyarakat terkait pendaftaran merek. Memang, proses pendaftaran merek tidaklah mudah. Ada berbagai prosedur serta persyaratan yang perlu dipenuhi, dan tentunya tidak selamanya pengajuan pendaftaran akan diterima atau didaftarkan. Para teman-teman pelaku usaha seyogianya mengetahui segala seluk-beluk ini. Oleh karena itu, kami dari Ambadar and Ambadar IT Law Firm merasa bahwa minat publik ini sebaiknya ditindaklanjuti.
Untuk merealisasikannya, kami mengundang perwakilan dari DJKI, yakni Bapak Agung Indrianto SH.MH LLM, selaku koordinator pemeriksa merek untuk menjadi pembicara dalam webinar ini. Kami yakin Bapak Agung dengan segala pengalaman serta kompetensinya dapat menjalankan sharing ilmu yang tentunya bermanfaat bagi kita semua. Demikian sambutan dari saya. Dengan ini, webinar dengan tema Strategi Mendaftarkan Merek dan Menyikapi Penolakan dari DJKI resmi saya buka. Semoga dengan diselenggarakannya webinar ini, para peserta sekalian dapat memetik banyak informasi penting terkait merek yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anissa atas sambutannya yang luar biasa, dan juga kita langsung untuk bisa masuk ke agenda utama kita, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Pak Agung Indrianto. Namun sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Bapak Agung Indrianto. Pendidikan beliau sarjana hukum pertama di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lalu beliau juga dilanjutkan studinya Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, dan juga di Master of Law, Advanced Master in Intellectual Property and Knowledge Management Maastricht University. Dan juga beliau telah melalang buana di merek. Karirnya dimulai menjadi pemeriksa merek Madya di tahun 2009. Lalu pada tahun 2021 beliau menjabat sebagai Kasubdit Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Merek. Dan sekarang beliau menjabat sebagai Koordinator Pemeriksaan Merek. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, untuk Pak Agung Indrianto, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Pertama-tama kehormatan buat kami untuk mewakili DJKI untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang diinisiasi oleh Ambader and Partners sebagai salah satu leading firm di bidang kekayaan intelektual. Terkait dengan pertemuan pagi hari ini, kami diminta untuk membawakan suatu tema terkait dengan strategi pendaftaran merek dan mitigasinya jika terjadi penolakan dari DJKI. Dan dalam beberapa menit ke depan, saya akan memaparkan terkait dengan prosedur dan tata cara setelah strategi pendaftaran merek di DJKI. Dan sebagaimana informasi yang disampaikan oleh panitia kepada kami bahwa latar belakang dari peserta kegiatan hari ini itu cukup beragam. Jadi izinkan saya untuk memulai benar-benar dari awal. Namun demikian, jika dalam sesi diskusi nanti terdapat pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya jauh lebih berkembang dibanding apa yang saya sampaikan, silakan untuk disampaikan. Jadi tidak terpaku pada apa yang telah saya sampaikan dalam sesi presentasi. Dan di sini saya juga mendapatkan tugas untuk kira-kira mendengar dan merespon apa keluhan-keluhan dari para pengguna terkait dengan layanan pendaftaran merek. Dan kami juga mencoba untuk memberikan solusi atau alternatif jika memang ada permasalahan-permasalahan praktis yang diterima oleh para pengguna terkait dengan layanan di Direktorat Merek. Nah, untuk itu akan saya mulai presentasinya. Ya, pada sesi pagi ini saya akan mencoba untuk membawakan materi terkait dengan strategi pendaftaran merek yang coba diselesaikan kira-kira dalam kurun waktu 40 menit ke depan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa di sesi ini tadi Bu Nadia sudah memberikan gambaran terkait dengan apa itu merek gitu ya. Jadi kira-kira di layanan DJKI di situ ada paten, ada desain industri, ada hak cipta, dan ada merek. Nah, tapi di sesi kali ini saya hanya mencoba untuk menjelaskan apa itu layanan terkait dengan pendaftaran merek. Jika Bapak dan Ibu ingin mengetahui objek apa yang dilindungi dalam pendaftaran merek, sebenarnya adalah suatu tanda. Tapi tidak semua tanda dapat dikategorikan sebagai merek. Jadi tanda yang dapat dikategorikan sebagai merek setidaknya harus memiliki 3 unsur. Yang pertama, dia harus dapat ditampilkan secara grafis.
tampilan grafisnya bisa beraneka ragam, bisa berupa kata, bisa berupa angka, bisa berupa huruf, susunan warna, logo, gambar, foto, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, baik dalam bentuk 2 ataupun 3 dimensi. Itulah bentuk tampilan grafis. Jadi yang harus dipastikan ketika ingin mendaftar merek, yang pertama kali adalah tanda tersebut harus dapat ditampilkan secara grafis. Kemudian, yang kedua, tanda tersebut memiliki daya pembeda. Artinya memiliki kemampuan untuk membedakan antara produk satu dengan produk lainnya di pasaran. Ada tanda-tanda yang terlalu sederhana atau terlalu rumit untuk diingat konsumen, sebaiknya dihindari. Nanti akan coba saya jelaskan terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan tanda-tanda yang memiliki daya pembeda. Ya, artinya secara sederhana, tanda yang memiliki daya pembeda adalah tanda yang memiliki keunikan untuk diingat oleh konsumen ketika mencari produk barang atau jasa tersebut di pasaran. Dan syarat yang ketiga adalah tanda tersebut digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Artinya dilekatkan dalam produk barang atau jasa yang dijual ke konsumen. Ada tanda-tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, kemudian memiliki keunikan, tapi dia tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan. Maka sejatinya tanda tersebut bukanlah suatu merek. Jadi ketika suatu tanda memenuhi 3 unsur tersebut, maka secara alamiah tanda tersebut dapat dikategorikan sebagai merek. Dan ini adalah definisi yang diatur dalam Undang-Undang Merek, yang coba saya sampaikan secara lebih sederhana. Jadi setiap tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, kemudian memiliki keunikan dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa, maka sejatinya tanda tersebut adalah suatu merek. Dan oleh karena itu penting untuk dilindungi melalui pendaftaran merek. Di sini saya coba sampaikan terkait dengan jenis-jenis merek yang mungkin bisa didaftarkan di DJKI. Yang pertama adalah pengertian merek secara umum, secara biasa gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu ketika mencari makanan kemudian punya tanda-tanda yang mengidentifikasi secara khusus gitu ya, kayak makan Sunda ada di restoran ini, kemudian makanan fast food ada di restoran ini. Dan di sini contohnya ada Tom Burger, atau mungkin kalau misalkan mau mencuci pakaian pergi ke Go Laundry melalui Gojek atau mengirimkan paket ke JNE. Itulah tipe-tipe merek yang biasa, yang secara umum. Tapi dimungkinkan juga adalah merek-merek yang dikategorikan merek sertifikasi. Artinya pemilik merek memberikan memberikan kemungkinan bagi pihak lain menggunakan tanda yang dimilikinya sepanjang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemilik merek. Contohnya di sini adalah misalkan Jogja Mart dan 100% Jogja. Jika Bapak dan Ibu pergi ke Provinsi Jogja, kemudian membeli oleh-oleh, pasti akan banyak melihat produk-produk tersebut dilekatkan tanda Jogja Mart bersama merek personalnya gitu ya, atau 100% Jogja. Dan tanda-tanda ini dapat dikategorikan sebagai merek sertifikasi. Karena pemerintah daerah Jogja mengizinkan semua pihak yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh pemerintah Jogja untuk menggunakan merek-merek ini. Dan 2 merek ini sebenarnya merupakan merek sertifikasi, artinya siapapun bisa menggunakan merek tersebut sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan oleh pemilik merek, yaitu pemerintah daerah Jogja. Dan hebatnya, merek-merek ini sudah didaftarkan secara internasional melalui protokol Madrid. Contoh lain terkait dengan jenis merek sertifikasi adalah sebenarnya Halal Indonesia, yang pemiliknya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Halal. Jadi siapapun boleh menggunakan logo halal sepanjang telah memenuhi syarat-syarat halal yang ditentukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Halal Kementerian Agama. Kira-kira seperti itu yang dimaksud dengan merek sertifikasi. Atau jenis lain adalah merek kolektif. Merek kolektif adalah jenis merek yang dimiliki oleh suatu asosiasi atau perkumpulan yang boleh digunakan oleh seluruh anggota asosiasi atau perkumpulan tersebut, atau dalam bentuk koperasi jika memungkinkan gitu. Jadi ini ada contoh-contoh merek-merek yang dimiliki secara kolektif oleh suatu perkumpulan atau asosiasi. Ini adalah merek Ngudi Rukun untuk produk pupuk, dan contohnya adalah Flowers of Colombia untuk jenis-jenis bunga yang dimiliki oleh Asosiasi Petani Kolombia. Jika jenis merek kolektif ini ingin didaftarkan secara bersama-sama melalui atas nama perkumpulan atau asosiasi atau koperasi gitu ya, jadi yang bisa menggunakan merek ini adalah anggota yang terdaftar dalam asosiasi atau perkumpulan tersebut. Kira-kira itu jenis merek berdasarkan ciri atau kepemilikannya. Dan saya juga ingin menjelaskan di sesi kali ini terkait dengan
fungsi atau manfaat pendaftaran merek. Yang pertama adalah sebagai identitas suatu produk, sebagai pembeda dengan produk-produk lainnya di pasaran. Pentingnya merek memudahkan konsumen untuk mencari barang atau jasa yang memang ingin didapatkan berdasarkan tanda yang dilekatkan dalam produk tersebut. Akan sangat sulit bagi seorang konsumen untuk memilih jenis barang atau jasa jika tidak ada tanda yang unik yang melekat pada produk barang atau jasa tersebut. Oleh karena itu, merek memiliki peran penting berfungsi sebagai identitas produk di pasaran, sehingga memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa yang dicari. Kemudian yang kedua, merek memberikan nilai tambah. Jika Bapak dan Ibu menjual misalkan produk telur asin tanpa merek, mungkin harganya sekitar 3.000 sampai 4.000 per butir gitu ya. Ini salah satu produk favorit yang saya cari gitu. Jadi saya hafal harganya, Bapak dan Ibu. Tapi jika mungkin telur asin tersebut dilekatkan merek, dilekatkan tanda, harganya juga akan naik karena merek memberikan nilai tambah. Contoh lain, mungkin Bapak dan Ibu bisa membandingkan dengan harga sebuah kopi yang dijual dengan merek dan tanpa merek. Ada harga kopi yang jika dilekatkan tanda-tanda tertentu harganya bisa seharga sekarung beras misalkan. Jadi intinya adalah fungsi merek adalah memberikan nilai tambah dari suatu produk. Dan yang kedua, dia memberikan reputasi, memberikan citra atau meningkatkan prestise dari konsumen yang menggunakan produk tersebut. Jadi sehingga membuat konsumen memiliki loyalitas terkait dengan produk yang menggunakan label tersebut. Dan ini salah satu fungsi penting reputasi dari suatu merek yang dilekatkan dalam produk barang atau jasa. Merek juga memberikan jaminan kualitas dari barang atau jasa yang dijual ke konsumen. Jika Bapak dan Ibu melihat posisi melihat contoh gambar ini, maka sangat mudah bagi Bapak dan Ibu untuk memilih handphone berdasarkan label yang ditampilkan dalam produk barang atau jasa, karena produk tertentu memiliki jaminan kualitas lebih baik dengan menggunakan tanda atau menggunakan merek dalam rekamannya. Dan terakhir, fungsi merek adalah sebagai aset yang tidak berwujud. Sebagai contoh, Nyonya Menir dinyatakan pilot di sini, tapi ternyata mereknya masih laku dijual sebagai bagian aset yang dimiliki oleh kurator. Dan ini salah satu bentuk aset yang tidak berwujud yang merupakan manfaat suatu merek. Jadi bisa jadi merek tersebut jauh melebihi harga produk barang atau jasa yang dijual. Karena bisa jadi merek tersebut ternyata nilainya jauh lebih besar ketimbang produk aslinya, maksudnya produk yang dilekatkan oleh merek tersebut. Dan untuk mendapatkan manfaat dari suatu merek, maka pemilik merek harus mendaftarkan merek tersebut. Dan yang harus diperhatikan terkait dengan prinsip perlindungan merek adalah first to file system. Artinya siapa yang duluan mengajukan permohonan pendaftaran merek, maka dia yang berhak atas perlindungan merek tersebut. Ini harus diperhatikan ketika Bapak dan Ibu sebelum melakukan komersialisasi atau menjual produk barang atau jasa di pasaran. Bisa jadi ketika produk barang atau jasa itu diluncurkan lebih dahulu, maka pihak lain mencoba mengambil keuntungan dengan mengajukan permohonan mereknya. Nah, jadi yang harus dijaga adalah terkait dengan duluan. Siapa yang lebih cepat, maka dia yang lebih berhak terkait dengan prinsip first to file sistem yang diatur dalam proses pendaftaran merek. Dan kemudian jika merek tersebut sudah didaftar, sudah memiliki pendaftaran, sudah diterima dan memiliki sertifikat merek, maka ada dua prinsip perlindungan yang melekat dalam perlindungan merek tersebut. Yang pertama adalah prinsip teritorial, bahwa merek tersebut hanya dilindungi di negara di mana merek tersebut didaftarkan. Artinya, jika Bapak dan Ibu ingin memperluas ruang lingkup perlindungan di negara lain,
misalkan telah didaftarkan di Indonesia, ingin memperluas di Malaysia atau Singapura, maka pemilik merek harus mengajukan permohonan pendaftar merek ke negara tujuan, di mana merek itu ingin dilindungi. Jadi tidak bisa lebih luas skupnya dari negara di mana merek tersebut didaftarkan. Yang kedua, prinsip yang melekat adalah prinsip kekhususan. Artinya, merek tersebut hanya dilindungi untuk jenis barang atau jasa yang terdaftar dalam sertifikat pendaftaran merek. Merek ABC untuk kopi tidak serta-merta memberikan perlindungan untuk kecap jika tidak didaftarkan untuk produk kecap. Ini yang dimaksud dengan the principle of specialty atau prinsip kekhususan. Jadi Bapak dan Ibu ketika memiliki merek baju, ingin memperluas misalkan ke perlindungannya ke jam tangan gitu misalkan, maka harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk jenis barang jam tangan. Dan ini harus perhatikan ketika memiliki pendaftar merek untuk memperluas ruang lingkup perlindungan dari skup wilayah maupun cakupan ruang lingkup perlindungan dari label merek tersebut. Kemudian, ketika hak merek tersebut dimiliki oleh Bapak dan Ibu, sebenarnya Bapak dan Ibu diberikan hak eksklusif oleh negara selama 10 tahun. Bentuk dari hak eksklusif tersebut, bentuk realnya adalah pemilik merek memiliki hak untuk menggunakan sendiri merek tersebut, untuk mengeksploitasi merek tersebut dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Yang kedua, bentuk dari hak eksklusif tersebut adalah memiliki hak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Ini yang dalam undang-undang sering disebut dengan kata lisensi. Jadi memberikan izin adalah salah satu hak yang dimiliki oleh pemilik merek kepada pihak lain. Dan yang ketiga, pemilik merek berhak untuk melarang pihak lain menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Ini kira-kira bentuk perlindungan yang dimiliki oleh pemilik merek jika merek tersebut telah terdaftar. Kemudian saya akan masuk ke skema dan tata cara pendaftaran. Yang pertama, terhitung sejak 17 Agustus 2019, DJKI telah melaunch pendaftaran online yang bisa diakses di link merek.dgip.go.id. Dalam tahap ini, Bapak dan Ibu harus membuat akun terlebih dahulu dengan menggunakan alamat email yang aktif. Jadi, jika Bapak dan Ibu sudah ingin mengajukan permohonan pendaftar merek, silakan akses link ini dan membuat akunnya. Dan syarat yang harus dilampirkan dalam permohonan ini adalah yang pertama adalah pembayaran, bukti pembayaran yang dapat dilakukan melalui bank yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian bisa dilakukan secara melalui e-banking, misalkan internet banking, atau melalui teller atau ATM. Nanti tinggal pilih menu pembayaran penerimaan kas negara. Tapi harus mengakses mengakses aplikasinya dulu, linknya tadi untuk mendapatkan kode billing pembayaran terkait dengan formulir pendaftaran merek. Kemudian yang kedua, label merek yang ingin diajukan perlindungannya dalam bentuk JPEG dan tantangan dalam bentuk tanda tangan digital dalam file JPEG. Dan jika Bapak dan Ibu adalah pelaku UMKM, maka diminta untuk melampirkan surat rekomendasi UKM dari otoritas yang berwenang, misalkan Dinas Koperasi atau Kementerian Koperasi dan UKM. Dan di sini keuntungan dari permohon yang dinyatakan sebagai UMKM adalah biaya yang jauh lebih rendah dibanding pemohon biasa. Pemohon biasa dikenakan biaya 1,8 juta rupiah per merek per kelas, sementara untuk UMKM dikenakan biaya hanya sebesar 500.000 per merek per kelas. Ada syarat tambahan, tapi jika menggunakan kuasa, sebenarnya tidak perlu repot, biarkan kuasa Bapak dan Ibu yang melakukannya. Jadi bagian ini saya skip, tapi misalkan nanti ada pertanyaan silakan ditanyakan. Tapi istilahnya jika diajukan oleh kuasa, sebenarnya yang melampirkan surat kuasa dan bukti prioritas jika pemohon itu dari luar negeri itu bukan pemohon langsung. Jadi biarkan kuasanya yang melakukan ini.
Dan permohonan ini bisa dilakukan secara online, mandiri, setelah memiliki akun di DJKI, atau bisa melalui kantor wilayah Kementerian Hukum di 33 provinsi di Indonesia, atau melalui konsultan atau kuasa haki, dan melalui sentra-sentra KI, universitas atau lembaga pendidikan yang memang memiliki kewenangan atau kompetensi untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek. Kemudian, jika merek dan Bapak Ibu sudah diajukan di DJKI, maka proses permohonan tersebut akan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan formalitas yang saat ini durasinya, jangka waktu pemeriksaan formalitas itu sekitar 2-3 hari. Kemudian setelah pemeriksaan formalitas itu dinyatakan lengkap, bukti-bukti sudah valid, maka akan masuk ke tahap pengumuman. Tapi tidak perlu dikhawatirkan jika Bapak dan Ibu mengajukan permohonan pendaftaran merek melalui aplikasi dan kemudian telah mengajukan bukti-bukti seperti surat keterangan UMKM, kemudian formulir terisi lengkap, itu insya Allah tidak ada masalah terkait dengan kelengkapan formalitas. Namun jika ada permasalahan terkait dengan kelengkapan formalitas, kami akan mensurati pemohon atau kuasanya untuk direspon kira-kira 2 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman. Kemudian untuk permohonan yang sudah dinyatakan lengkap dan valid secara formalitas, maka masuk ke tahap pengumuman selama 2 bulan. Di masa ini pemilik merek akan menunggu apakah ada keberatan atau tidak dari pihak ketiga. Karena maksud dari tahap pengumuman ini adalah mengundang semua pihak apakah ada yang keberatan atau tidak dengan permohonan pendaftaran merek tersebut. Jika ada pihak yang merasa keberatan dengan permohonan merek tersebut, maka mereka memiliki hak untuk mengajukan keberatan terkait dengan permohonan pendaftaran merek tersebut. Dan jika masa pengumuman telah berakhir dalam jangka waktu 2 bulan, maka permohonan tersebut akan masuk ke pemeriksaan substantif. Baik dengan keberatan atau tidak ada keberatan dari pihak ketiga. Nanti di sini, di tahap ini, DJKI akan menilai apakah permohonan tersebut layak untuk diberikan sertifikat pendaftaran merek atau tidak. Jika dinyatakan layak, maka akan masuk ke tahap penerbitan sertifikat. Dan ini terkait dengan biaya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa jika ada keterangan dari UMKM, maka biayanya mendapat reduksi sampai 500.000 per permohonan per kelas. Ini terkait dengan komponen biaya-biaya yang lain. Jika memang ada seperti pengajuan keberatan dari pihak ketiga atau pengalihan hak, perubahan nama alamat, perpanjangan jika merek tersebut sudah terdaftar, atau perubahan-perubahan data yang lain. Persiapan sebelum mendaftar, Bapak dan Ibu sebaiknya menyiapkan label atau logo untuk diajukan permohonan pendaftar mereknya. Tapi sebelumnya nanti akan sebaiknya melakukan penelusuran terlebih dahulu untuk memastikan apakah merek tersebut kira-kira sudah ada atau belum yang terdaftar di Indonesia atau belum gitu ya. Dan ketika melakukan persiapan label merek dan logo, sebaiknya menyiapkan beberapa alternatif, tidak hanya satu, karena jika nanti ada pembandingnya, kemungkinan akan ditolak dalam ditemukan data dalam penelusuran merek secara mandiri, maka ada alternatif yang bisa diajukan permohonan pendaftaran mereknya. Yang kedua, terkait dengan identifikasi kelas barang atau jasa. Jadi sebagaimana yang saya jelaskan terkait dengan prinsip kekhususan, maka sebelum mengajukan permohonan pendaftaran merek, Bapak dan Ibu harus memastikan untuk jenis barang dan jasa apa. Karena nanti juga terkait dengan biaya. Jika ternyata ingin memasukkan permohonan untuk barang-barang yang ternyata setelah diidentifikasi lebih dari satu kelas, maka biaya yang harus dibayarkan itu sejumlah kelas yang ingin diajukan pendaftarannya. Maka untuk itu, Bapak dan Ibu bisa melihat di link skm.dgip.go.id untuk memastikan kelas barang dan jasa di mana jenis barang atau jasa tersebut terdapat gitu ya. Yang kemudian melakukan penelusuran merek secara mandiri di pdki/indonesia.dgip.go.id. Bapak dan Ibu disarankan untuk mencari merek yang ingin diajukan apakah sudah terdaftar atas pihak lain atau belum, atau ternyata sudah ada
merek yang dimohonkan lebih dahulu untuk menghindari penolakan yang kemungkinan terjadi jika tetap diajukan permohonan pendaftaran mereknya. Dan jangan lupa untuk membuat akun di merek.dgip.go.id serta memesan kode billing untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek. Ini kelengkapan berkas yang harus diperhatikan jika Bapak dan Ibu mengajukan permohonan pendaftaran merek. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya, harus ada label atau logo mereknya, kemudian foto tanda tangan dalam bentuk JPEG, surat rekomendasi UMK jika pemohon adalah UMKM, dan surat pernyataan UMK yang bisa di-download dari aplikasi merek.dgip.go.id. Ini sekedar contoh apa bentuk dari surat rekomendasi UMKM yang diterbitkan bisa oleh Kementerian KUMKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, atau dinas terkait. Dan pastikan untuk menyebutkan merek untuk keperluan pendaftaran merek apa, jenis barang apa. Kira-kira seperti itu yang diminta dalam aplikasi terkait dengan surat rekomendasi UMKM. Terkait dengan surat pernyataan ini bisa di-download di aplikasi kami untuk dimasukkan atau di-upload setelah ditandatangani, di-upload dalam aplikasi merek.dgip.go.id. Baik, sekarang lebih bersifat substantif tentang hal-hal yang perlu diperhatikan terkait label untuk meminimalisir usulan penolakan dari DJKI. Yang pertama, pastikan merek tersebut tidak meniru atau menjiplak merek pihak lain. Ini sekedar temuan yang secara praktik ditemukan dalam pemeriksaan sehari-hari, bahwa kecenderungannya adalah merek-merek yang memiliki reputasi untuk ditiru dan dijiplak oleh pihak lain. Saya ambil contoh, ketika mengajukan pendaftaran merek sarung, hampir rata-rata pemohon itu menggunakan kata mangga dan kata gajah, mengingat mangga dan gajah memiliki reputasi untuk produk sarung. Dan sebaiknya ini dihindari untuk meminimalisir penolakan. Misalkan meniru dan menjiplak merek yang memiliki reputasi, besar kemungkinan merek tersebut akan ditolak karena memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Pun demikian dengan produk rokok misalkan. Hampir semua produk rokok menggunakan kata misalkan gudang, karena mengingat gudang garam memiliki reputasi sehingga berharap produknya dapat menompleng reputasi yang dimiliki oleh gudang garam. Dan hal-hal ini sebaiknya dihindari untuk meminimalisir penolakan yang dikeluarkan oleh DJKI. Kemudian, tampilan label dan nama merek sebaiknya itu disesuaikan. Karena bisa jadi ada ketidaksesuaian antara label dengan merek yang di-input. Dan jika ada bagian-bagian yang bersifat deskriptif atau generik, sebaiknya di-disclaim sebagai unsur yang tidak dilindungi mereknya. Jadi kalau misalkan nanti ada unsur-unsur yang di-disclaim, otomatis bagian tersebut akan kami kecualikan dari tahap pemeriksaan. Karena ada ketentuan-ketentuan yang bersifat substantif, nanti akan saya jelaskan kenapa ada unsur-unsur merek yang sebaiknya di-disclaim pada saat pengajuan permohonan. Karena bisa jadi ketika disclaimer itu tidak dimintakan di awal, kami akan mengeluarkan surat usulan penolakan untuk meminta bagian-bagian yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak dilindungi sebagai merek. Kemudian, hindarkan mencantumkan logo-logo sertifikasi, misalkan seperti ISO atau halal, karena logo-logo ini pada prinsipnya merupakan merek terdaftar milik pihak lain. Artinya, jika ada bagian-bagian dari label merek yang mencantumkan merek milik pihak lain, maka dinilai menggunakan merek secara tanpa hak. Dan jika terdaftar nanti akan bermasalah di kemudian hari karena logo-logo ini merupakan logo merek milik pihak lain. Kemudian juga, hindari mencantumkan unsur-unsur non-merek seperti komposisi, cara penyimpanan, ukuran misalkan, atau unsur-unsur lain yang memang bukan merupakan merek. Contohnya di sini adalah abon sapi, cap tanduk, ada komposisi daging sapi, bumbu dapur, dan permak rasa. Sebaiknya kata-kata komposisinya itu dihilangkan dari label merek. Kemudian, jika merek tersebut menggunakan karakter non-Latin,
maka bagian dari transliterasi dan translasi itu juga harus dicantumkan dalam formulir pendaftaran merek. Dan ini akan memudahkan pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan. Jika tidak dicantumkan, maka biasanya kami akan meminta pencantuman tersebut melalui surat usulan penolakan. Kemudian, hindari juga mencantumkan merek milik pihak lain seperti WhatsApp, Grab, GoFood seperti itu ya. Ini bisa banyak pelaku-pelaku usaha yang lupa untuk menghilangkan unsur-unsur merek milik pihak lain. Karena seperti GrabFood, GoFood, WhatsApp itulah merek terdaftar milik pihak lain. Yang nanti kalau dicantumkan pasti akan ditolak oleh DJKI karena menggunakan merek terdaftar milik pihak lain. Hindari juga mencantumkan simbol R sebagai tanda merek telah terdaftar atau TM untuk mengidentifikasi bahwa logo tersebut adalah merek. Tapi dalam tahap penggunaan itu disilakan saja, tapi dalam proses pengajuan sebaiknya dihindari untuk mencantumkan logo atau label-label seperti ini. Baik, sekarang akan masuk ke pemeriksaan substantif bahwa permohonan merek yang telah selesai masa pengumuman dengan atau tanpa adanya keberatan masuk ke tahap pemeriksaan substantif. Dan di tahap ini, pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemeriksa merek untuk menilai kelayakan suatu merek itu bisa diterima atau tidak. Ada dua klausul dalam Undang-Undang Merek, itu di pasal 20 dan 21 terkait dengan merek yang tidak dapat didaftar dan merek yang ditolak. Terkait dengan merek yang tidak dapat didaftar, dan secara teori disebut dengan dasar penolakan absolut, pada prinsipnya merek-merek yang ditolak berdasarkan pasal inilah merek-merek yang tidak layak jadi merek. Jadi tidak terkait dengan hak yang dimiliki oleh pihak lain, tapi secara alamiah merek ini nggak layak jadi merek. Nah, secara umum, bahwa merek-merek yang tidak layak jadi merek adalah merek-merek yang misalkan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Juga merek-merek yang berkaitan dengan hanya menyebut jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Atau merek yang memuat unsur yang menyesatkan masyarakat tentang asal kualitas, jenis ukuran, tujuan penggunaan barang, dan sebagainya. Atau hanya merupakan nama varietas tanaman. Atau merek yang memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang yang diproduksi. Tidak memiliki DF pembeda dan merupakan kata umum atau lambang milik umum. Dan jika berbicara terkait dengan merek-merek yang tidak memiliki nilai pembeda, seperti yang tadi saya jelaskan di definisi merek, adalah merek-merek yang bersifat deskriptif atau generik. Misalkan merek-merek yang menjelaskan terkait dengan kualitas, kuantitas, kemudian ukuran, target konsumen, cara penggunaan, komposisi, atau hanya menyebutkan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Dan juga dilarang untuk menggunakan merek-merek yang merupakan nama umum atau lambang milik umum. Jika terindikasi merek-merek yang diajukan permohonannya memenuhi unsur-unsur ini, maka DJKI akan mengajukan surat usulan penolakan kepada pemohon terkait dengan permohonan pendaftar merek tersebut. Kemudian di pasal 21, ini terkait dengan dasar penolakan relatif. Jadi artinya merek tersebut layak jadi merek, tapi jika memenuhi kualifikasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 ini, maka merek tersebut harus ditolak. Karena bisa jadi kalau didaftar akan melanggar hak yang dimiliki oleh pihak lain. Paling banyak biasanya merek tersebut ditolak karena memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau merek yang telah diajukan terlebih dahulu oleh pihak lain untuk barang jasa sejenis. Atau merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain atau memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan indikasi geografis terdaftar. Bisa juga merek tersebut ditolak kalau merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, nama badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Pastikan jika merek bapak dan ibu menggunakan unsur foto orang di dalamnya, melampirkan surat persetujuan tertulis dari pemilik foto tersebut. Maksudnya orang yang ada di foto tersebut. Merek yang ditolak juga jika merupakan atau menyerupai nama bendera, lambang atau simbol emblem suatu negara, lembaga nasional ataupun internasional kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berwenang.
Kemudian, tanda atau cap stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah kecuali atas persetujuan tertulis dan dari pihak yang berwenang. Dan terakhir, merek yang ditolak jika diajukan oleh permohon yang beritikat tidak baik. Ketika menilai itikat tidak baik, secara mudah DJKI akan menilai dalam bahasa paling sederhana adalah merek-merek yang meniru dan menjiplak atau mengikuti merek pihak lain. Ini kualifikasi paling mudah untuk mengatakan bahwa merek tersebut diajukan oleh pemohon yang beritikat tidak baik. Dan ketika menilai persamaan pada pokoknya, pemeriksa merek menggunakan unsur-unsur yang bersifat kualitatif, bukan kuantitatif. Jadi unsur-unsur yang dinilai dalam menilai persamaan pada pokoknya adalah persamaan secara fonetik atau bunyi, kemudian persamaan secara konseptual, dan persamaan secara visual. Dari 3 unsur ini akan dinilai secara keseluruhan apakah kira-kira memenuhi persamaan antara tanda tersebut dengan tanda yang telah ditemukan dalam penelusuran merek terdaftar atau merek yang diajukan sebelumnya. Jika ternyata merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya karena secara keseluruhan dapat membingungkan konsumen terkait dengan perbandingan tanda secara fonetik, konseptual, dan visual, maka kami akan menilai tanda tersebut memiliki persamaan pada pokoknya. Yang nanti juga akan dises terkait dengan kualifikasi barang jasa sejenisnya. Jika memenuhi unsur pasal di pasal 21 tadi, maka DJK akan mengeluarkan surat usulan penolakan. Nah, ini sekedar contoh bagaimana menilai persamaan fonetik, konseptual, dan visual. Di paling atas, meskipun ditulisnya up 2U, jika ditemukan merek pembanding up to U, maka secara fonetik konsumen pasti akan tetap menyebut merek up 2U ini sebagai up to U. Dalam hal ini terdapat persamaan fonetik karena dapat dibaca secara sama. Kemudian dimungkinkan juga merek kata Tiger Head ditemukan pembanding logo Tiger Head, maka di sini terdapat persamaan secara konseptual. Yang terakhir, terkait dengan contoh paling bawah persamaan visual adalah L4 dengan LE. Meskipun secara fonetik bisa dibedakan, tapi secara visual ini terdapat kemiripan yang sangat dekat sehingga dapat dikategorikan persamaan visual. Dan persamaan ini akan diakses secara keseluruhan. Jika memang ternyata persamaannya lebih banyak dibandingkan perbedaannya, maka akan jatuh ke kualifikasi persamaan pada pokoknya. Terkait dengan persamaan fonetik, dalam melakukan penelusuran, kami juga menyarankan untuk mengganti huruf-huruf dalam fase penelusuran mandiri sebelum Bapak dan Ibu mengajukan permohonan penetapan merek melalui PDKI. Sebagai contoh, jika Bapak dan Ibu ingin mengajukan permohonan merek Saiba untuk misalkan kelas 25 untuk pakaian, sepatu, baju, dan penutup kepala, maka sebaiknya mengganti pencarian juga dengan huruf-huruf yang kira-kira memiliki persamaan secara fonetik. Misalkan mengganti huruf Y dengan huruf I, karena Saiba tetap memiliki persamaan dengan merek Saiba menggunakan huruf I. Atau jika menggunakan huruf vokal double O, karena ketika dua O dilekatkan secara berdekatan, secara fonetik akan dibaca U. Jadi misalkan contoh adalah imbus dengan imbus menggunakan huruf U juga harus digunakan perluasan pencarian dalam penelusuran mandiri di PDKI. Atau contoh-contoh lain misalkan penggunaan huruf C dengan CH karena kata cantika dengan cantika kemungkinan sama, atau huruf K diganti dengan huruf C. Varian-varian ini juga harus dicari untuk meminimalisir penolakan yang mungkin dikeluarkan oleh DJKI karena faktor memiliki persamaan pada pokoknya. Ada beberapa tips dari kami untuk para pemohon sebelum mengajukan permohonan pendaftaran merek. Yang pertama, usahakan merek-merek itu diciptakan secara unik. Jadi kalau dalam teori spektrum dari pembeda merek, suatu merek itu dapat dikategorikan dalam 5 kuadran, kira-kira seperti itu ya. Secara gampang,
kuadran paling kuat adalah merek-merek yang bersifat fanciful. Jadi kata-kata yang memang diciptakan khusus oleh pemilik merek untuk didaftarkan sebagai merek gitu ya. Jadi memang kata-kata yang tidak ditemukan dalam kamus manapun. Sebagai contoh, Kodak atau Google. Kata-kata itu memang diciptakan oleh pemilik merek untuk digunakan sebagai produk barang atau jasa yang didaftarkan. Jadi memang unik, jadi hampir dapat dipastikan tidak ada pihak lain yang menggunakan kata-kata tersebut karena memang diciptakan secara khusus oleh pemilik merek untuk digunakan sebagai mereknya. Kemudian mudah diucapkan dan melekat di benak konsumen. Jika menggunakan kata umum, sebaiknya kata-kata tersebut tidak berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan. Baik, tadi yang di kuadran pertama adalah terkait dengan kata-kata yang bersifat inventif. Tapi ada di kuadran kedua yang tetap juga memiliki kekuatan daya pembeda adalah merek-merek yang bersifat arbitrary atau acak. Jadi kata-kata tersebut ada dalam kamus, tapi jika digunakan dia tidak berkaitan dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan. Contohnya adalah Apple untuk komputer atau gajah untuk sarung. Dia umum, tapi kata yang bersifat umum, tapi tidak berkaitan dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan. Ini juga diperbolehkan, tapi sebaiknya juga jangan meniru atau menjiplak merek-merek yang telah memiliki reputasi. Seperti tadi gajah untuk sarung, hampir semua produsen sarung menggunakan kata gajah. Dan ini sebaiknya dihindari untuk meminimalisir penolakan dari DJKI. Dan ajukan hanya untuk jenis barang atau jasa yang memang ingin diproduksi atau diperdagangkan. Karena ada suatu resiko yang bisa dihadapi oleh pemilik merek jika jenis barang atau jasa yang tercatat dalam sertifikat pendaftaran merek itu tidak diproduksi atau diperdagangkan dalam jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran. Ada resiko dapat dihapuskan berdasarkan gugatan dari pihak ketiga. Kemudian jika menggunakan huruf non-Latin, sertakan transliterasi, cara membacanya, dan terjemahan jika memiliki arti. Dan pastikan kesesuaian tampilan merek dengan tipe merek yang dipilih dan nama merek yang diinput pada sistem. Kemudian, cek di pangkalan data kekayaan intelektual, sistem klasifikasi merek, dan global brand database, serta e-indikasi geografis. Gunakan alamat email yang jelas dan aktif, serta jika mendapat surat usulan penolakan, tanggapi surat tersebut dengan argumen dan bukti-bukti yang meyakinkan pemeriksa bahwa permohonan mereknya layak diterima. Nanti di bagian akhir saya coba untuk mengelaborasi kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk memberikan argumen dalam mengajukan tanggapan untuk meyakinkan pemeriksa agar bisa merubah putusannya. Dan di sini ada beberapa referensi penelusuran yang bisa digunakan oleh pemohon atau kuasa sebelum mengajukan permohonan pendaftaran merek. Yang pertama adalah pangkalan data kekayaan intelektual, kemudian WIPO Global Brand Database, serta sistem klasifikasi merek untuk mengetahui jenis barang atau jasa berdasarkan klasifikasi yang diatur dalam permohonan pendaftaran merek. Dan ini referensi penelusuran untuk merek-merek terdaftar di luar negeri. Ada ASEAN TMView untuk melakukan penelusuran merek-merek yang terdaftar di negara ASEAN, 10 negara ASEAN. Ada WIPO Global Brand Database untuk melakukan penelusuran merek-merek yang terdaftar di anggota WIPO, serta TMView yang diadministrasi oleh EUIPO, yang memang juga merek-merek terdaftar di negara-negara yang bekerjasama dengan EUIPO. Nah, jika permohonan merek itu ditolak, ada hal-hal yang dapat Bapak dan Ibu lakukan. Yang pertama, pastikan untuk merespon usulan penolakan tersebut 30 hari kerja terhitung sejak tanggal pengiriman. Dan sampaikan surat tanggapan usulan penolakan dengan argumentasi dan bukti yang kuat untuk meyakinkan pemeriksa merek agar dapat merubah putusannya. Terkait dengan tanggapan yang dapat disampaikan, yang pertama Bapak dan Ibu bisa melakukan argumentasi kepada DJKI yang surat-surat itu berargumentasi bahwa keputusan yang diambil kira-kira kurang tepat gitu. Dengan bukti-bukti, misalkan kalau ada inkonsistensi yang diambil oleh DJKI
terkait dengan merek yang ditolak dengan merek-merek yang ada sebelumnya, yang telah terdaftar sebelumnya atau yang ditolak sebelumnya. Ini bisa dijadikan dasar agar pemirsa merek itu bisa mengubah putusannya. Selain argumentasi, hal yang lain dapat disampaikan dalam tanggapan usulan penolakan adalah melakukan amandemen. Amandemen bisa dilakukan untuk mengubah subjek pemohon. Misalkan ternyata ada perubahan nama atau perubahan alamat yang belum dilakukan sehingga merek tersebut ditolak oleh pihak yang sama sebenarnya gitu. Nah, amandemen ini bisa melakukan semacam mengubah subjek pemohon ya melalui pengalihan hak, perubahan nama alamat sebelum mengajukan surat tanggapan usulan penolakan. Atau bisa juga mengubah label merek yang telah diajukan. Tapi sekali lagi ini bukan mengubah tampilan secara keseluruhan ya, tapi mengubah hal-hal yang tadi saya sampaikan. Misalkan ada logo WhatsApp-nya, ada logo Facebook-nya atau logo GoFood-nya, itu telah dirubah. Kemudian pemohon setuju untuk menghapus dan dijawab melalui surat tanggapan terhadap usulan penolakan tersebut. Jadi mengamandemen terkait dengan label mereknya. Bisa juga mengamandemen terkait dengan jenis barang atau jasanya. Jika ternyata ada beberapa barang yang memang tidak sejenis. Ini istilah yang kami kenal dengan melakukan limitasi terkait dengan ruang lingkup perlindungan jenis barang atau jasa yang diajukan permohonan pendaftarannya. Sebagai contoh, misalkan Bapak dan Ibu ditolak oleh toko-toko gitu ya untuk mengajukan jasa-jasa penjualan gitu. Bisa untuk melakukan limitasi menjadi lebih sempit untuk diterima sebagian jenis barangnya, misalkan jasa-jasa penjualan khusus untuk produk handphone, misalkan seperti itu ya. Jika memang dasar penolakannya hanya tercantum jasa-jasa penjualan atau jasa toko pakaian gitu misalkan. Bapak dan Ibu mengajukan jasa-jasa toko misalnya. Nah, toko itu bisa dilimitasi misalkan toko khusus menjual handphone. Sehingga merek Bapak Ibu bisa diterima karena telah melakukan limitasi. Atau untuk menghapus beberapa barang yang memang memiliki kualifikasi barang jasa sejenis. Sementara yang tidak sejenis itu tetap diajukan, tetap dimintakan permohonan pendaftarannya. Kira-kira seperti itu. Kemudian, Bapak dan Ibu juga bisa mengajukan surat persetujuan. Misalkan tadi ada kualifikasi merek tersebut ditolak dengan nama lembaga atau nama foto atau nama orang terkenal jika tanpa persetujuan tertulis dari yang berhak. Nah, kemungkinan itu juga bisa diajukan untuk mengubah putusan usulan penolakan yang diterima Bapak dan Ibu. Atau dalam kasus-kasus tertentu surat letter of consent atau coexistence agreement dengan merek terdaftar juga dimungkinkan. Untuk saat ini kami bisa menerima terkait dengan letter of consent atau coexistence agreement jika pemohon yang ditolak itu merupakan afiliasi atau memiliki hubungan dengan pemilik merek terdaftar, misalkan anak perusahaan, kemudian satu grup atau holding company gitu kira-kira, dengan melampirkan letter of consent dari pemilik merek yang dijadikan dasar pembanding usulan penolakan. Nah, ini kira-kira yang bisa dilakukan Bapak dan Ibu untuk menyampaikan atau substansi yang bisa disampaikan ketika mengajukan tanggapan atas usulan penolakan. Dan usulan penolakan, tanggapan usulan penolakan ini juga harus disampaikan melalui aplikasi merek.dgip.go.id khususnya bagian pasca permohonan. Karena saat ini kami sudah full secara online menerima notifikasi dari pemohon termasuk korespondensinya. Dan Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir terkait dengan kecepatan pemeriksa ketika memeriksa tanggapan. Karena dalam sistem online ini, permohonan surat tanggapan yang masuk itu langsung terkirim ke akun pemeriksa. Jadi bisa jadi hari ini diterima, hari ini dimasukkan, kemudian esoknya sudah ada putusan yang diambil. Karena kalau dulu ketika melalui loket gitu ya, itu ada tahapan-tahapan sebelum diterima oleh pemeriksa. Tapi dalam kondisi ini, hearing tersebut langsung masuk ke akun pemeriksa, sehingga pemeriksa bisa mengajukan pemeriksaan substantif setelah usulan penolakan langsung saat itu juga real time.
ketika tanggapan itu masuk. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Sekarang ada beberapa pemohon atau kuasa mungkin menanyakan kenapa terlalu cepat sekali gitu. Kira-kira itu penyebabnya kenapa permohonan pemeriksaan substantif setelah usulan penolakan itu berlangsung sangat cepat. Ini sudah saya sampaikan tadi. Dan ini media sosial kami. Kira-kira Bapak dan Ibu bisa menyampaikan atau berkonsultasi atau keluhan melalui akun media sosial kami serta kontak 152. Kira-kira itu yang saya sampaikan dalam sesi pemaparan ini. Akan nanti dilanjutkan oleh sesi tanya jawab, dan pas sekitar 49 menit sebelum jam 11 menyelesaikan presentasinya. Saya kembalikan ke moderator, Ibu Rehan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Agun. Terima kasih atas materinya yang luar biasa. Nah, dari tadi nih udah banyak sekali nih Pak Agung pertanyaan yang masuk ke kita. Jadi untuk sesi pertanyaan kali ini sebenarnya karena kita juga masih punya waktu yang lumayan agak banyak, jadi mungkin kita akan mencoba menjawab satu persatu pertanyaan yang masuk ke kita, tapi nggak semuanya ya, nggak semua bisa kita jawab karena memang juga terhambat oleh waktu. Tapi akan dicoba untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa dijawab gitu. Nah,